Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 260202. Jadi ini adalah pertemuan 0107 atau pertemuan ketujuh kita. Jadi setelah kita menyelesaikan pembahasan kita di bab 1, sekarang waktunya kita pergi ke problem set pertama kita di kelas ini. Jadi problem set pertama kita di kelas ini itu membahas tentang dasar-dasar hardware komputer yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, akan tetapi sebelumnya tenang aja ya teman-teman. Eh, Namanya itu memang problem set, tapi pada dasarnya problem set yang kita sajikan pada pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya itu nggak sesusah problem set yang asli gitu ya. Jadi nggak semengerikan problem set ala-ala MIT gitu ya. Bukan. Melainkan problem set kita itu dirancang lebih ramah, akan tetapi eh, tentu saja tetap menambah pemahaman gitu ya, terkait apa yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, jadi fokusnya ini bukan siksaan gitu ya, melainkan fokusnya itu adalah pemahaman lebih lanjut terkait apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya melalui persoalan-persoalan yang ada. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Dan terkait cakupan materi ya, pertama pastinya ada konsep komputer ya, kayak input, proses, dan output. Kemudian ada representasi data, bit, byte, dan encoding ya. Akan tetapi ya, untuk representasi data ini mungkin kita skip aja ya. Karena kenapa? Karena kemarin kan kita ngebahas representasi data ini kan cuma satu pertemuan ya. Padahal kenyataannya untuk memahami lebih lanjut terkait representasi data ini itu perlu beberapa pertemuan gitu ya. Nah, sedangkan kita kan kemarin cuma satu pertemuan, jadi kayak masih permukaan aja gitu ya yang kita sentuh kemarin gitu ya. Nah, karena yang kita sentuh baru permukaan, jadi representasi data ini ya kita skip aja gitu ya, nggak akan kita masukkan ke dalam soal-soal yang ada di problem set pertama kita ini. Oke? Nah, kemudian ada form factor dan modularitas hardware, ada unit dasar kayak CPU, memori, storage, dan input output, dan yang terakhir ada motherboard dan bus system. Jadi, cakupan materinya itu cuma ada 4 ya, teman-teman. Nah, konsep komputer, form factor, unit dasar, dan motherboard ya. Sedangkan representasi data seperti yang udah aku bilang ya, ini kita skip. Nah, jadi seperti itu. Oke, karena semuanya udah jelas ya. Sekarang waktunya kita masuk ke soal pertama terlebih dahulu. Oke, ini dia soal atau problem set pertama kita ya. Jadi inti dari problem set pertama kita itu adalah memahami alur kerja komputer secara dasar. Nah, jadi langsung aja kita baca soalnya. Ketika seseorang mengetik huruf A ya di keyboard, lalu huruf tersebut muncul di layar monitor. Jelaskan alur proses yang terjadi di dalam komputer menggunakan konsep input, proses, output, CPU, memori, input, dan output. Nah, jelaskan dengan urutan yang runtut dan mudah dipahami. Nah, oke, langsung aja kita jawab ya. Jadi, ceritanya gini. Saat tombol A itu ditekan di keyboard ya. Keyboard itu bertindak sebagai perangkat input ya, perangkat yang ngirim data gitu ya, ngirim bahan baku lah, sebut saja bahan baku gitu ya, buat diproses oleh CPU gitu ya. Nah, keyboard mengirim sinyal data ke komputer melalui jalur input output, nah kayak USB gitu ya. Nah, terus data tersebut diterima oleh CPU untuk diproses ya. Nah, ingat CPU yang bertindak sebagai memproses gitu ya, perangkat yang memproses gitu ya, memproses uh, inputan yang diberikan oleh keyboard gitu ya. Nah, CPU itu membaca sinyal dari keyboard lalu menentukan bahwa tombol yang ditekan adalah huruf A. Nah, jadi pada dasarnya CPU itu nggak bisa membaca gitu ya. User ini tuh ngetik apa sih? Ngetik A kah? Ngetik S kah? Atau ngetik tombol lain kah? Itu CPU tuh nggak bisa baca gitu ya. Jadi CPU itu pada dasarnya cuma bisa membaca sinyal gitu ya dari keyboard. Jadi saat kita ngetik A, itu ada sinyal gitu ya. Kalau ini itu lagi ngetik A nih, user ngetik A nih gitu ya. Nah, CPU ngebaca sinyal itu gitu ya. Nah, jadi bukan CPU
tahu gitu ya kalau user itu ngetik A. Nah, user ngetik A, CPU langsung tahu, nggak gitu ya. Melainkan ada sinyal yang dikirimkan ke CPU. Nah, seperti itu. Selama proses berlangsung, data sementara disimpan di memori ya, yang kita sebut saja sebagai RAM gitu ya. Nah, data sementara ya. Nah, bukan data permanen ya. Nah, agar CPU bisa mengaksesnya dengan cepat gitu ya. Nah, jadi disimpan dulu di memori ya, di meja kerjanya gitu ya. Nah, biar CPU tuh tinggal ngambil doang gitu ya dari meja kerja. Jadi nggak perlu capek-capek lagi gitu ya. Mencari ya kan, tinggal ambil dari meja kerja lalu proses gitu ya. Nah, jadi lebih cepat gitu ya. Nah, setelah diproses, sistem operasi memerintahkan perangkat output yaitu monitor. Nah, jadi layar monitor ini tuh bertindak sebagai perangkat outputnya gitu ya. Kayak yang teman-teman lihat sekarang ya. Nah, yang iya, layar yang teman-teman lihat ya. Nah, itu pada dasarnya adalah perangkat monitor gitu ya. Layar monitor gitu ya. Nah, ini bertindak sebagai outputnya gitu ya, perangkat output. Menampilkan hasil dari proses CPU gitu ya. Nah, apa yang sudah diproses CPU itu ditampilkan di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngetik di Microsoft Word gitu ya, misalnya kalau teman-teman ngetik A itu kok tiba-tiba ada gitu ya, huruf A muncul gitu ya. Nah, itu pada dasarnya output gitu ya. Output dari CPU ini gitu ya. Nah, dan untuk alur sederhananya ya, intinya tuh kayak gini ya, input ya. Nah, yang dimana perangkat inputnya adalah keyboard ya dalam hal ini ya, terus diproses oleh CPU, disimpan sementara di memori, lalu ditampilkan ke output ya. Nah, yang dimana eh, yang bertindak sebagai output di sini adalah monitor, layar monitor. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal atau problem set yang kedua ya. Jadi inti dari problem set yang kedua ini itu adalah analisis peran komponen dasar. Nah, jadi langsung aja kita baca soalnya. Bayangkan sebuah komputer memiliki CPU yang sangat cepat, tapi RAM-nya kecil, storage SSD-nya lama, gitu ya. Nah, pengguna membuka browser dengan banyak tab dan aplikasi editing ringan secara bersamaan. Nah, kita analisis. Yang pertama, komponen mana yang kemungkinan menjadi hambatan utama. Lalu yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan yang ketiga, apa dampaknya terhadap pengalaman pengguna. Oke, langsung aja kita bahas dari nomor satu dulu ya. Yang pertama dulu. Jadi, hambatan utamanya itu kemungkinan besar dari RAM-nya yang kecil gitu ya. Dan storage SSD-nya gitu ya. Nah, sedangkan CPU ya mungkin karena dia sangat cepat ya CPU-nya. Jadi mungkin nggak ada hambatan di CPU-nya. Jadi yang bakal jadi hambatan itu ya kemungkinan cuma di RAM kecil ya, dan juga storage yang SSD gitu ya. Nah, lalu yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, pertama kita bahas dari RAM-nya dulu ya. Nah, jadi saat banyak aplikasi dibuka secara bersamaan, RAM cepat penuh karena semua aplikasi membutuhkan ruang memori sementara ya, ruang kerja gitu ya. Nah, ketika RAM mulai habis, komputer akan sering menggunakan storage sebagai tempat penyimpanan sementara. Nah, seperti itu. Jadi, bayangkan aja kalau kita perhatikan ya, pengguna membuka browser dengan banyak tab dan aplikasi editing ringan sekaligus. Yang dimana ini tentu bakal jadi red flag gitu ya, bagi yang RAM-nya itu kecil gitu ya. Nah, jadi ya pastinya RAM yang kecil bakal jadi hambatan utama gitu ya. Ketika user itu membuka 10 tab gitu ya, puluhan tab gitu ya. Nah, ditambah lagi aplikasi-aplikasi lain gitu ya secara bersamaan. Jadi kayak buat multitasking itu berat gitu ya untuk RAM kecil gitu ya. Nah, kemudian dari sisi SSD-nya ya. Nah, SSD itu memiliki kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan RAM gitu ya. Akibatnya komputer menjadi lambat saat berpindah aplikasi gitu ya. Nah, entah itu dari browser ke aplikasi lain, ke software lain gitu ya, itu jadi lemot gitu ya. Terus juga kalau kita ngebuka aplikasinya gitu ya, itu kadang loadingnya tuh lama gitu ya. Kita pengen buka aplikasi editing misalnya, itu kok lama banget gitu ya, baru bisa gitu ya kita pakai gitu ya aplikasinya gitu ya, loadingnya kok lama banget gitu ya. Nah, dan sistemnya juga bisa patah-patah gitu ya. Nah,
pokoknya nggak lancar gitu ya sistemnya. Nah kayak nggak smooth gitu ya. Nah istilahnya tuh nggak smooth gitu ya. Nah istilah kerennya. Nah itu kemungkinan besar gara-gara SSD gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa dampaknya terhadap pengalaman pengguna? Nah jadi kita perhatikan ya, kalau nggak semua komponen ya di sini itu jadi hambatan gitu ya, melainkan ada satu komponen yang jadi penyelamat, yaitu CPU ya. CPU-nya itu sangat cepat. Akan tetapi eh, kekuatan dari CPU ini itu bisa dikatakan bukan kekuatan yang bisa menyelamatkan performa secara keseluruhan gitu ya. Karena pada dasarnya ya, CPU itu kan cuma apa ya, cuma memproses gitu ya. Nah sedangkan yang lain ya kayak RAM gitu ya, yang SSD-nya gitu ya, itu kan yang bertugas untuk mengirim-ngirim data gitu ya ke CPU-nya ya, itu lambat gitu ya. Nah kalau misalnya bahan bakunya aja lambat datang ya, maka CPU ya otomatis bakal kelamaan gitu ya nganggurnya gitu ya. Nah, kelamaan nunggu ya kan nganggur gitu ya. Nah, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi pada akhirnya ya performa secara keseluruhan ya tetap akan terasa lambat gitu ya. Nah, kalau sebaliknya juga sama gitu ya. Kalau bahan bakunya cepat datang gitu ya, cepat sampai, tapi kalau CPU-nya lemot gitu ya, maka ya lambat juga gitu ya. Bahan bakunya itu diolah gitu ya. Jadi ya pada akhirnya performa keseluruhan itu tetap terasa lambat gitu ya. Nah, seperti itu. Kasus ini menunjukkan bahwa performa komputer tidak hanya ditentukan oleh CPU, tetapi kerjasama semua komponen hardware. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen performa komputer yang bagus secara menyeluruh, maka pastikan semua komponen itu dapat bekerja sama dengan baik gitu ya. Nah, jadi harus seimbang gitu ya. CPU yang sangat cepat harus diimbangi dengan RAM yang besar gitu ya. Nah, biar bisa saling kerjasama gitu ya. Eh, bahan bakunya cepat datang, CPU-nya juga sangat cepat. Nah, itu baru mantep gitu ya. Baru komputernya tuh mantep performanya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ini dia problem set yang terakhir ya. Jadi problem set yang terakhir ini itu intinya adalah tentang reasoning. Oke, ini dia soal terakhir ya, atau problem set terakhir kita ya. Nah, jadi inti dari problem set terakhir kita itu adalah tentang reasoning modularitas hardware. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Jadi, ada seorang pengguna yang ingin mengupgrade komputer kecil miliknya menjadi komputer gaming yang lebih kuat. Namun ternyata casing yang digunakan terlalu kecil untuk GPU baru dan power supply yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan konsep motherboard, form factor, dan modularitas hardware, jelaskan mengapa masalah tersebut bisa terjadi dan apa yang harus diperhatikan sebelum upgrade hardware itu dilakukan. Nah, jadi masalah tersebut ya, itu terjadi karena setiap komputer itu memiliki batas ukuran fisik dan kompatibilitas hardware tertentu. Nah, jadi nggak bisa sembarangan upgrade gitu ya. Nah, kita harus perhatikan batas ukuran fisiknya juga dan kompatibilitas hardwarenya juga gitu ya. Dan setiap komputer itu beda-beda gitu ya. Nah, seperti itu. Eh, jadi form factor itu menentukan ukuran motherboard, casing, posisi slot, dan ruang untuk komponen tambahan. Nah, kalau casingnya terlalu kecil, maka ya pastinya GPU yang gede itu mungkin nggak akan muat gitu ya. Nah, kalau casingnya terlalu kecil gitu ya. Jadi diperlukan casing yang lebih gede juga gitu ya untuk menampung GPU yang gede gitu ya. Nah, seperti itu. Selain ukuran, nah, motherboard juga harus memiliki slot yang sesuai untuk GPU dan power supply juga harus mampu menyediakan daya yang cukup. Nah, konsep modularitas hardware memang memungkinkan komputer di-upgrade bagian per bagian, tetapi semua komponen tetap harus kompatibel secara ukuran, koneksi, dan kebutuhan daya. Jangan ada yang terlalu gede gitu ya. Nah,
jangan ada yang terlalu kecil gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi eh, intinya kalau mau upgrade itu ya perhatikan juga gitu ya bagian per bagiannya gitu ya. Jangan eh, misalnya casingnya kan terlalu kecil gitu ya, tapi pengen pakai GPU yang lebih gede gitu kan. Nah, yang nggak muat gitu ya. Nah, percuma gitu ya. Nah, seperti itu. Dan sebelum upgrade ya, kita juga bisa memeriksa hal-hal berikut dulu ya. Nah, yang pertama adalah ukuran casingnya ya. Nah, kalau ukuran casingnya terlalu kecil ya, maka otomatis GPU yang lebih gede itu ya otomatis gak akan muat gitu ya. Nah, kalau pengen GPU yang gede ya berarti casingnya juga harus gede. Terus juga jenis motherboardnya, slot ekspansi yang tersedia, kapasitas power supply-nya, dan juga kebutuhan daya hardware baru. Nah, ini adalah 5 hal yang perlu kita perhatikan gitu ya sebelum kita upgrade gitu ya. Jadi upgrade itu nggak bisa asal-asalan gitu ya. Nah, melainkan ada aturannya juga gitu ya. Nah, jadi upgrade hardware itu bukan cuma soal memasang komponen yang lebih kuat, tetapi memastikan seluruh sistem dapat bekerja sama dengan benar gitu ya. Nah, jadi percuma aja nih kalau kita upgrade, tapi kalau pada akhirnya komponennya nggak bisa saling kerjasama gitu ya. Komponen baru ini tuh kayak pengennya tuh kayak menyendiri aja gitu ya, nggak mau kerja sama tim gitu ya. Nah, itu juga percuma gitu ya. Nah, itu jadi pastikan komponen baru ini ya itu mau gitu ya kerjasama gitu ya. Nah, dengan komponen-komponen yang sudah ada gitu ya. Nah, makanya nggak bisa asal-asalan juga gitu ya kita upgrade ya. Kita benar-benar harus memastikan betul gitu ya. Kalau komponen ini tuh komponen baru ya dan komponen lama itu bisa saling kerjasama gitu ya. Nah, untuk menciptakan performa komputer yang lebih mantap ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita ya tentang 3 problem set ya yang telah kita hadapi ya. Nah, setelah pertemuan ini kita akan lanjut ke bab berikutnya ya, yaitu bab 2. Oke. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menghadiri pertemuan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.